Seekor naga bernama Yinlong merasa sangat marah kepada seorang pria bernama Taiji. Dia menyerang Taiji yang dia anggap telah menipunya. Tapi Taiji bisa mengatasi semua serangan Yinlong dengan mudah dan menyegelnya dengan kekuatan 9 kuali yang bisa menumbangkan tatanan surgawi dan bumi. Dia akan tetap tersegel sampai suatu hari nanti akan ada seseorang yang membebaskannya. Dan bila saat itu terjadi, Taiji berharap Yinlong bisa menghilangkan kebenciannya dan percaya lagi kepadanya. Ribuan tahun kemudian, saat kehidupan telah banyak berubah, seorang pemburu dan anaknya yang bernama Hanji berburu di hutan dekat desa mereka. Mereka bercanda dengan gembira. Tiba-tiba, seekor burung besar muncul dan menyerang mereka. Dan akhirnya mereka berdua berhasil membunuh beruang tersebut. Kehadiran beruang yang gak biasa membuat mereka menjadi khawatir kalau itu merupakan pertanda buruk. Saat itu terdengar suara teriakan yang berasal dari desa mereka. Karena khawatir dengan istrinya, ayah Hanji pun menuju ke desa untuk mencarinya. Sebelum pergi, dia berpesan kepada Hanji untuk menunggunya. Tapi Hanji yang juga merasa khawatir, akhirnya menyusul ayahnya. Dia melihat desanya telah terbakar. Para prajurit kerajaan juga membunuh para pemburu yang dianggap memberontak kepada raja. Hanji melihat seorang prajurit membunuh ayahnya tepat di depan matanya. Saat dia berusaha menolong ibunya yang juga diserang oleh prajurit itu, dia nggak berdaya sama sekali untuk melawan. Dan akhirnya hanya bisa melihat dengan pasrah saat ibunya dibunuh oleh prajurit itu. Tiba-tiba, prajurit itu berubah menjadi iblis macan tutul dan menyerangnya. Untungnya, saat itu seorang pria menyelamatkannya dan membunuh iblis tersebut. Waktu pun berlalu. Hanji yang kini telah dewasa terbangun dari mimpi buruk yang dia alami. Kejadian di desanya dulu sampai kini masih sering kali datang mengganggunya. Saat itu guru Hanji datang. Pedang Hanji yang bernama pedang Xuanyi. Walaupun hanya senjata sihir level rendah, tapi karena udah terhubung dengan Hanji sejak kecil, jadi dia memiliki koneksi yang kuat dengannya. Dia menceritakan mimpi yang Hanji alami kepada guru Hanji. Hal itu membuat gurunya sedikit khawatir. Walaupun Hanji bilang kalau mimpi itu sama sekali nggak mengganggunya, tapi gurunya tahu kalau sebenarnya Hanji masih memendam kebencian yang sangat dalam kepada suku iblis, dan itu cukup membuatnya resah. Perkataan gurunya membuat Hanji menjadi bingung, karena sebagai kultivator, tugasnya adalah membunuh iblis. Jadi kenapa rasa bencinya kepada iblis bisa mengganggu gurunya? Perkataan Hanji membuat gurunya merasa kalau Hanji masih belum mengerti arti kehidupan. Dan akhirnya dia menyuruhnya untuk turun gunung, mencari seseorang bernama Zisang di kota Bao dan melindunginya. Nanti semuanya akan menjadi jelas. Hanji pun akhirnya pergi melaksanakan tugas dari gurunya. Sementara di sebuah hutan, seorang gadis bernama Xiaoxi berlari dari kejaran iblis yang telah membunuh semua orang di desanya. Dia bersembunyi dengan ketakutan. Iblis pohon yang tiba di tempat itu tertawa mengerikan dan berkata
kalau Xiaoxi nggak akan bisa melarikan diri darinya. Dia pun menyerang Xiaoxi yang saat itu lari dengan ketakutan. Tiba-tiba muncul 3 siluman bocil. Mereka memperingatkan iblis itu kalau raja telah mengeluarkan perintah untuk membiarkan gadis itu hidup. Jangan sampai membunuhnya. Kalau sampai membunuhnya, maka raja akan marah. Iblis itu pun terlihat ketakutan dan segera berlutut. Dan akhirnya siluman bocil pun menghilang. Hanji yang sedang dalam perjalanan dan merasakan adanya aura iblis segera pergi untuk memeriksa. Sementara iblis pohon yang mengejar Xiaoxi akhirnya bisa menangkapnya. Dia menggunakan teknik sihirnya untuk membuat Xiaoxi tertidur. Untungnya, Hanji datang di saat yang tepat. Iblis itu yang mengenal teknik pedang kekaisaran Hanji pun kaget dan bertanya apakah Hanji berasal dari lembah Linjing. Tapi Hanji nggak menjawab pertanyaan iblis itu dan langsung menyerangnya. Dia nggak mau memberi kesempatan kepada iblis itu untuk melarikan diri. Dan akhirnya bisa membunuhnya. Setelah itu, dia pun langsung menolong Xiaoxi yang tenggelam. Akhirnya, Xiaoxi pun bisa selamat. Dia mengucapkan terima kasih kepada Hanji yang telah menolongnya. Sambil mengeringkan bajunya yang basah, Xiaoxi pun mulai bercerita. Sebenarnya, dia sedang dalam perjalanan menuju ke tempat pamannya yang berada di kota Bao. Tapi dia sendiri nggak tahu apakah pamannya mau menerimanya. Hanji pun menawarkan diri untuk menemaninya. Tapi Xiaoxi menolak. Selain dia nggak mau merepotkan Hanji, dia juga berpikir kalau dirinya adalah pembawa sial. Siapapun yang dekat dengannya, pasti akan mengalami nasib buruk. Seperti juga para penduduk desanya yang tewas dibunuh oleh iblis. Gara-gara iblis itu memerlukannya untuk melakukan sesuatu. Tapi dia nggak tahu sesuatu itu apa. Mendengar itu, Hanji pun berkata, apa yang menimpa desa Xiaoxi itu bukan gara-gara dia. Jadi nggak usah terlalu memikirkannya. Kebetulan dia juga ada urusan penting di kota Bao. Jadi nggak ada salahnya melakukan perjalanan bersama. Xiaoxi pun akhirnya setuju. Tapi malam itu, Xiaoxi nggak bisa tidur. Memikirkan nasibnya yang begitu malang, tanpa terasa air mata pun mulai menetes. Hanji yang mengetahui hal itu, menyuruh pedangnya membangunkan kunang-kunang untuk menghibur Xiaoxi. Dan usahanya berhasil. Xiaoxi yang melihat kunang-kunang pun bisa melupakan kesedihannya. Dia terlihat sangat bahagia. Pagi harinya, setelah cukup beristirahat, mereka pun memulai perjalanan menuju ke kota Bao. Sementara di kota Bao, seorang pria bernama Guleng memberitahu nona mudanya yang bernama Zisang kalau raja kota ingin bertemu dengannya. Saat itu juga, nona Zi segera menemui raja kota. Dia juga membawa hadiah ginseng untuknya dan menanyakan maksud raja kota mengundangnya. Raja kota pun mulai bercerita. Sebenarnya, udah 3 tahun ini ayahnya dipenjara oleh kaisar. Untuk itu, dia membutuhkan bantuan nona Zi. Walaupun bingung kenapa raja kota meminta bantuannya, tapi menurutnya, kaisar sepertinya nggak berniat membunuh ayah raja kota.
Mungkin bila Raja Kota bisa membuat Kaisar senang dengan memberinya hadiah, maka Kaisar akan membebaskan ayah Raja Kota. Tapi hadiah apa yang akan membuat Kaisar senang, dia juga nggak tahu. Hanji dan Xiaoxi akhirnya tiba di kota Bao. Tapi anehnya, jalanan saat itu sangat sepi. Apalagi wanita, nggak ada satupun yang terlihat di jalanan. Karena penasaran, Hanji pun bertanya ke seorang pria yang kebetulan lewat tentang keanehan itu. Menurutnya, hal itu terjadi karena Kaisar sedang mencari wanita-wanita cantik untuk menjadi koleksinya. Dan itu udah lama. Dia merasa aneh kenapa Xiaoxi yang berwajah cantik masih berani berada di jalanan. Saat itu, tiba-tiba beberapa orang prajurit mengepung Hanji dan Xiaoxi. Melihat kecantikan Xiaoxi, membuat mereka membayangkan hadiah besar yang akan diberikan Kaisar kalau bisa menangkapnya. Tapi Hanji tentu aja nggak membiarkan prajurit-prajurit itu membawa Xiaoxi. Dengan mudah, Hanji bisa menghajar mereka semua. Sementara di tempat lain, siluman-siluman bocil mendatangi seorang pria. Mereka berkata kepada pria itu kalau Sheng Jun akan memulai kembali arai 10.000 keabadian untuk menumbangkan kerajaan. Oleh karena itu, mereka harus bisa mendapatkan Taiyu Jiyuding tanpa ada kesalahan. Siluman-siluman itu pun memperlihatkan foto Xiaoxi kepada pria itu. Sepertinya Xiaoxi ada hubungannya dengan Taiyu Jiyuding.